Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati, semoga Allah muliakan para kepala unit pembinaan putra, unit TTQ, kepala madrasah baik MA ataupun MTS. Yang kami hormati, semoga Allah muliakan asatidzah dan para wali asrama yang alhamdulillah dari tadi sibuk mempersiapkan iftar buat kita semuanya. Dan yang kami banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, afiah, keberkahan dan kemudahan dalam mencari ilmu. Seluruh santri yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kelas 7 sampai dengan kelas 12 masih ada bertahan di sini. Para masyayikh, para syuyukh kita, ya, para a'immah, para imam, ya, salat 5 waktu, terutama salat tarawih. Pertama, setelah tahmid dan salawat, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan dan nasihat kepada antum sekalian, terutama para santri kelas 7, 9 dan i'dad yang dalam hitungan hari ke depan akan melaksanakan liburan. Dan ini yang ingin saya sampaikan, di antara etiket atau adab tata krama ketika antum pulang ke rumahnya masing-masing. Di sana antum akan bergaul, berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, baik adik kelas antum, sejawat, kakak kelas, orang tua dan sebagainya. Di momen-momen yang sifatnya terbatas, keluarga, sampai yang momennya besar seperti ini, ketika kita refleks mengungkapkan, mengomentari, kemudian riuh ketika kita berkumpul dan berada dalam majelis, ini salah satu di antara hal yang harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita termasuk yang kurang beradab dan beretika. Itu yang sering ingin saya sampaikan di antaranya. Anak-anak sekalian yang Allah muliakan. Yang kedua, nanti untuk para santri dan asatidzah juga yang ada di sini, ya, nasihatnya berlaku buat saya juga. Mudah-mudahan sekali lagi nanti ada manfaatnya. Oleh karena itu, yang pertama saya mengajak, mari kita ikhlaskan hati, ya. Ikhlaskan hati, niatkan semuanya, motivasi kita hadir di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kehadiran antum di sini mungkin sedikit pegal, lelah, capek, ya. Boleh jadi walaupun agak luas ini tempatnya, pengap, semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua langkah antum dari asrama masing-masing, dari masjid turun ke sini, naik ke sini, ini bernilai pahala setiap langkah. Inna likulli khutwatin turfa' biha darajah wa tuhatta biha sayyi'ah. Setiap langkah kaki antum bernilai pahala
dan setiap langkah kaki kiri antum juga menghapus kesalahan antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ke depan Aisyah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sampingnya ada seorang sahabiah. Seorang sahabiah mulia. Tanpa ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah memulai pembicaraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut kebaikan-kebaikan dan keistimewaan perempuan yang duduk di sampingnya. Dia seorang sawamah, tukang puasa, tukang sholat, rajin sedekahnya dan lain sebagainya. Sholatnya itu di luar kebiasaan orang pada umumnya. Bukan hanya terkait jumlah rakaat, tetapi lamanya dia berdiri ketika sholat. Saum pun juga melebihi sahabiat yang lainnya pada umumnya. Pokoknya di atas rata-rata, sehingga Aisyah merasa takjub dengan kesolehan seorang perempuan yang duduk di sampingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu memandang sekilas, kemudian berkata, mah. Seolah beliau tidak setuju dan tidak bangga dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabiah tersebut. Kata Rasulullah begini, if'alu ma tutiqun. Laksanakan, perbuat amalan yang menurut kamu itu bisa dilaksanakan secara kontinu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Rasulullah, Allah tidak akan bosan menerima dari kalian amal yang kelihatan sederhana, dianggap remeh-temeh, hatta tamallu, sampai kalian tuh bosan sendiri. Kemudian kata beliau, fa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah suka dari seorang hamba adalah kontinuitasnya, istiqomahnya, dawamnya, walaupun itu sederhana. Jadi jangan pernah kita melihat amal-amalan yang sederhana, termasuk cara kita duduk, cara kita menyimak, cara kita bertutur kata, itu semuanya boleh jadi dianggap sepele, dianggap sederhana oleh kebanyakan orang, tapi justru itu sebagai penyelamat. Pun sebaliknya, kemarin masih ingat tentang ranting? Ingat, kalaupun kita tidak mampu mencerna semua isi khutbah, ingat tentang ranting. Paham? Sederhana juga, termasuk maksiat juga dianggap maksiat. Maksiat yang sederhana dianggap remeh oleh kita, bukan maksiat, padahal maksiat. Pun dengan kebaikan yang sederhana, hanya kita mengambil sampah, bismillahirrahmanirrahim, ambil, buang ke tempatnya. Itu pahala. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ketika beliau diisrakan dan dimi'rajkan naik ke atas, diperlihatkan ada beberapa orang manusia ya, yang masuk surga karena dia menyingkirkan ranting di jalanan. Jalan ini ada ranting begini, pohon menjulur ke jalan. Kemudian dia tarik rantingnya tanpa mematahkannya dan diikatnya, sehingga tidak menghalangi orang untuk lewat. Kata Rasulullah, dia masuk surga karena menyelamatkan orang dari gangguan ranting. Masih ingat tentang seorang pezina? Ya, hanya dia memberikan minum kepada seekor anjing, masuk surga. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, ini mukadimah nih. Jangan pernah kita berharap, mohon maaf, iya, kuantitas ibadah kita tingkatkan. Tilawahnya kita kejar. Sekian juz. Qiyamnya sekian lama kita kejar. Tapi jangan pernah kita menyepelekan kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita semuanya. Termasuk diantaranya adalah menjaga etiket ketika kita dalam majelis. Paham?
Ini semuanya peluang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini. Maaf Ustaz sedikit diralat, hari ini hari ke-13. Ya, ngelupa, masih semangat Ustaz Ghazalinya, ya. Mengapa? Karena memang seorang muslim itu demikian. Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan, dalam athar disebutkan, seandainya manusia itu mengetahui tentang keutamaan yang terkandung dalam Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka akan berharap semua sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Jadi Ustaz Ghazali berharap ini dianggap mungkin tanggal 11, tanggal 12 Ramadan. Berharap masih lama lagi gitu kan? Gitu ya? Gitu. Nah, bagi santri enggak, sekarang tanggal 13, bahkan 14. Karena lebaran sebentar lagi dan THR sudah ada di depan mata. Amin ya robbal. Baik, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pertama kepada antum semuanya, kepada kita semuanya, ya, bahwa liburan ini bukan berarti kita berhenti dari aktivitas belajar. Ar-rahatu fi tabadulil a'mal wa innamar rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu hanya berganti pekerjaan, berganti amal dari satu ke amal yang lainnya. Istirahat itu bukan berhenti aktivitas, tetapi kita berganti dari aktivitas satu ke aktivitas yang lainnya. Itu yang pertama. Di sini antum insya Allah di bumi Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang Allah berkahi, bagaimana tidak berkah sepanjang hari kita. Di sana ada yang zikir, ada yang murojaah, ada yang tilawah, ada yang mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang tentang belajar, semuanya berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang olahraga untuk menguatkan fisiknya. Itu semuanya di antara bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepulangnya ke rumah nanti, jangan pernah liburan ini dijadikan sebagai ajang balas dendam. Di pesantren tidurnya terbatas. Jam 10 malam, jam 22 rata-rata baru pada tidur, bahkan lebih daripada itu baru tidur. Jam 3, setengah 4 paling telat sudah dibangunkan. Sahur, setelah sahur langsung digiring ke masjid. Sholat berjamaah, berzikir, baca al-ma'thurat, lanjut halaqah Al-Quran. Setelah halaqah Al-Quran, mandi, setelah mandi, belajar di kelas dan sebagainya. Terus aktivitas itu seharian itu kita lakukan. Istirahat, menurut para dokter nih, bagi sosi antum, katanya itu 8-10 jam. Kemudian karena di sini terbatas waktu istirahatnya, kemudian begitu pulang ke rumah itu balas dendam. Aktivitasnya adalah tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Bagi seorang mujahid, bagi orang yang punya cita-cita luhur, al-ali al-himmah atau aliul himmah, orang yang punya keinginan yang luhur, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Innamar rohatu fil jannah, istirahat yang sebenarnya nanti di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan masjid sebagai sentral kegiatan antum sekalian. Orang yang menjadikan masjid sebagai tempat beraktivitasnya, tempat silaturahim, di sana antum melaksanakan sholat 5 waktu, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang yang berilmu, dengan berbagai kalangan masyarakat. Mintalah nasihat kepada mereka. Masih saya ingat 20-30 tahun yang lalu, 20 sekian tahun 95 itu, sekarang berarti berapa tahun ya? 26 tahun yang lalu, saat Ustadz baru keluar dari pondok pesantren, tepatnya madrasah aliyah, kata Ustadz begini,
Mulyadin, jangan pernah kamu tinggalkan masjid, jangan jauh-jauh dari masjid. Saat teman-teman dulu keluar, kemudian sibuk mereka mencari perguruan tinggi, demi menggapai cita-citanya, saya diam saja di pesantren. Bukan apa-apa, karena ketidakmampuan, keterbatasan biaya atau finansial. Itu ponakan Ustadz ada tuh, Ustadz Saiful Wahab saksinya. Ya, perhatikan, ini saksinya. Bagaimana rumah Ustadz? Dari rumah ke jalan raya 6 kilo jalan kaki. Tidak ada akses untuk kendaraan. Jangankan sepeda motor, sepeda pun nggak bisa jalan. Namun kata Ustadz dulu, jangan pernah kamu jauh-jauh dari masjid. Kalau kamu ingin mulia, kamu ingin dimudahkan, kamu ingin Allah muliakan, maka jangan pernah jauh dari masjid. Dan betul, saat ada salah satu guru ustaz mengajak, antum nggak tamat, nggak daftar ke kampus? Oh tidak Ustaz. Kenapa? Oh maaf, masalah biaya. Tamat alias saja, alhamdulillah sudah syukur. Oke kalau gitu ikut saya aja ya, saya ongkosin ke Jakarta, dititipin di masjid. Saya bilang, Pak, saya bisa azan, saya bisa nyapu, bisa ngepel, bisa ngajar ngaji. Mohon izin saya tinggal di sini barang sehari atau 2 hari saja. Bukan sehari 2 hari, 5 tahun saya tinggal di masjid. 5 tahun lamanya tinggal di masjid di Jakarta itu. Apa yang dikerjakan? Namanya marbot masjid ya biasa, nyapu, ngepel dan sebagainya. Jadi tidak ada istilah, mohon maaf, gengsi-gengsian gitu. Dan alhamdulillah sekian ribu orang yang daftar ke Lipia saat itu, saya salah satu di antara yang lulus. Ya. Dan ketika dinyatakan lulus, saya tidak beranjak meninggalkan masjid. 5 tahun tinggal di masjid, tukang nyapu, tukang ngepel, tukang azan, ngajar anak-anak dan sebagainya. Berkah tinggal di masjid itu. Jadi ketika antum nanti pulang liburan, jangan pernah meninggalkan masjid. Laksanakan sholat 5 waktu di masjid. Sholat tarawih di masjid. Kalau perlu ada kegiatan i'tikaf, i'tikaflah di masjid. Di waktu-waktu sisa itu. Minta nasihat dari para tokoh di sana. Ketika antum dapat kepercayaan untuk maju ke depan jadi imam, maka timbang-timbang ukur kemampuan antum semuanya. Jika antum mampu, ternyata tajwidnya bagus, tilawahnya bagus, silahkan, kesempatan bagi antum mengembangkan potensi antum. Namun ketika antum ternyata mengukur, saya hafalannya masih belum lancar, tajwidnya masih bagus, maka jangan pernah kita memberanikan diri maju ke depan, dan itu sama saja dengan mempermalukan diri kita masing-masing. Tapi jadikan sebagai momentum bagi antum untuk bisa belajar lebih giat lagi, sehingga kualitas hafalan antum, kualitas bacaan antum bisa standar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, 7 golongan yang kelak dapat naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah disebutkan syabun nasha'a fi ibadatillahi wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antara 7 golongan kelak yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang begitu terik. Dalam riwayat yang lain, matahari didekatkan ke ubun-ubun orang di padang mahsyar itu. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai pusarnya. Tapi ada sebagian anak-anak muda seolah tidak merasakan gerah sama sekali, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka diistimewakan? Nasya'a fi ibadatillah. Tubuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Dan itu antum di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ingin mulia, ingin dimuliakan dunia akhirat, jangan pernah jauh dari masjid. Itu nasihat kedua. Yang ketiga, pondok pesantren Husnul Khotimah tidak pernah mendidik antum untuk bermanja-manja.
Kita hanya dilayani laundry dan makan itu karena memang waktunya terbatas. Jemuran juga terbatas. Seandainya jemuran itu banyak semuanya, fasilitas cuci itu banyak, tempat masak kita siapkan semuanya oleh yayasan, saya tidak akan pernah menyediakan bibi-bibi laundry, tukang laundry dan tukang masak di sana. Biarkanlah antum masak sendiri. Biarkan mencuci sendiri. Antum disediakan itu semuanya karena waktunya terbatas, fasilitas tidak ada. Artinya pesantren itu bukan hotel. Pesantren itu bukan rumah mewah. Pesantren itu tempat kita untuk memandirikan diri sendiri. Saya dulu masak sampai aliyah. Ya, angka 1. Angka 1. Cuci baju sendiri. Nah, itu. Nah. Ya. Ya, lanjut. Lanjut gak? Lanjut. Oke, ya kan? Iya. Masak juga sendiri. Ya kan? Iya, makan juga sendiri, ya kan? BAB juga sendiri. Ya, masa harus bareng-bareng? Jangan ya. Pesantren tidak pernah mendidik antum untuk bermanja-manja untuk dilayani. Kalaupun ada laundry, dilaundrykan, makan, dimasakin, itu karena faktor tadi diantaranya. Maka sepulangnya antum ke rumah, Ustadz tidak ridho secara pribadi. Tidak ridho, mohon maaf, demi Allah Ustaz tidak ridho. Antum menyerahkan semua pekerjaan rumah itu kepada orang tua antum. Orang tua nangis, mohon maaf. Santri putri yang menyampaikan ke saya. Nangis ke saya. Bukan karena dia itu tidak mampu membersihkan rumah. Toh selama ini kata dia yang membersihkan rumah dan sebagainya saya ketika anak saya sedang di pondok pesantren Husnul Khotimah. Tapi ngenes hati ini sedih luar biasa Pak Ustadz. Saat saya nyapu ngepel, dia asik main HP. Ketika saya menghampiri ke tempat dia duduk, ke tempat kakinya saya nyapu, dia acungkan tangan kakinya kayak gini supaya disapu. Ketika dipel kemudian kan, nggak ada empati sama sekali. Ibu, Umi, Bunda, biarkan aku yang nyapu. Nggak ada sama sekali, asik dengan HP-nya. Sedih, nangis tuh orang tua itu. Maka pesan saya yang ketiga, tanpa harus diminta oleh ibu antum, oleh bapak antum, laksanakan, bantu mereka semuanya. Sekedar mencuci piring itu tidak akan pernah menjatuhkan harkat martabat antum sebagai santri. Sekedar mengambil sapu, nyapu, ngepel itu tidak akan menjatuhkan antum sebagai seorang anak muda. Justru itu memuliakan antum di hadapan orang tua antum semakin senang, semakin bangga. Mengapa? Orang tuanya bangga karena bukan dibantunya, bukan. Karena bangga anaknya sudah mandiri. Kelak ketika antum perlahan dewasa, ya, tamat dari pondok pesantren Husnul Khotimah, kuliah, mandiri juga. Beres kuliah, antum berkeluarga. Nanti saling meringankan beban. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wah, luar biasa. Ketika antum beranjak dewasa, beres kuliah atau tamatnya dari Husnul Khotimah, berkeluarga, tidak ada yang orang membangun rumah tangga, jarang sekali, 0,sekian% langsung mapan. Begitu menikah langsung punya rumah, punya kendaraan, pekerjaan mapan, gajinya sekian, penghasilan sekian. Rata-rata berangkat dari nol. Dari minus bahkan. Ustadz beberapa kali memproses teman-teman Ustadz di sini. Teman-teman Ustadz dijodohkan, ini Pak Comblang ini. Saya tanya, antum punya berapa uang? Aduh Ustadz, saya boro-boro punya tabungan, punya utang yang ada. Oke, saya bilang, oke, antum punya berapa tabungan? Sama sekali. Oke, nikahnya kapan? 3 bulan lagi. Antum kumpul dari sekarang. Tanya 3 bulan kemudian punya berapa? Ustadz punya 3 juta. Oke. Untuk maharnya berapa? Maharnya 10 gram. 1 gram berapa? 500.000. Berarti sudah 5 juta. Ah, minus tuh. Ya kan? Bagaimana caranya? Pinjam.
Teman-teman yang lain, pinjam sini uang. Antum punya berapa? 1 juta. Punya berapa? 2 juta. Sini pinjam. Terkumpul 20 juta. Nikah. Hah? Setelah nikah beres, banyak ngamplop gitu, undangan, lunas. Alhamdulillah. Ya kan? Tinggal berikutnya menata masa depan. Rumah bagaimana, cicilan motor bagaimana. Bertanggung berdua. Ya. Yang saya ingin sampaikan bukan terkait dengan masalah rezekinya. Ketika membangun rumah tangga tidak sedikit ya adanya perselisihan di rumah tangga sampai berujung kepada perceraian. Itu hal yang sepele. Ketika istri antum, pasangan antum kelak berumah tangga, antum di rumah itu nyapu kagak, ngepel kagak, nyuci piring kagak, nyuci boleh jadi manual, nyetrika juga manual, diserahkan pada istri antum. Ketika belum punya anak, boleh jadi masih sabar. Punya anak 1, punya anak 2, ekonomi masih terbatas, belum punya pembantu, antum masih bersikap seperti itu. Habis mandi, handuknya taruh sembarangan. Baju yang dicuci oleh istri antum kelak itu ya di lemari sudah dirapikan, ditumpuk. Antum ingin ngambil baju yang tengah, lain ambil saja. Berantakan lagi. Berantem nggak? Kata bilang, Mas, selama ini aku telah sabar, ya kan? Bilang begitu. Ya. Bilang, ya kan? Telah sabar, ya kan? Sekian tahun aku rumah tangga itu gak benar. Ya kan? Sampaikan. Oke, ya kan? Kata dia, nyuci kagak, minimal Kang Mas, kamu tuh menghargai saya. Hal yang sepele. Mengapa terjadi demikian, acuh? Karena dia dididik dengan cara manja, tidak mau tahu urusan orang lain. Pondok pesantren tidak pernah mendidik antum manja seperti itu. Pulang ke rumah, bantu mereka orang tua antum semuanya. Siap? Ke yang terakhir, karena waktu sudah hampir maghrib. Laisa minna malam yarham saghirana walam yuqir kabirana. Itu pesan terakhir. Sayangi yang di bawah antum, hormati senior antum. Irhamu man fil ardu yarhamukum man fis sama. Sayangi mereka yang di muka bumi, Allah akan menyayangi antum semuanya. Demikian nasihat singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan lama ya? Iya. Yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang komitmen untuk melaksanakan berbagai takarub sesederhana pun apapun itu, ya. Sehingga kita bisa bersama-sama bereuni di surga Allah Subhanahu wa taala berjamaah. Demikian, terima kasih. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa jami'a salih amalina ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.